Say hi to Alex for me. Help me, you fucking turd! Halo guys, balik lagi di channel kesayangan kita, Cerita Singkat. Kalian masih ingat nggak sama film Ready or Not? Itu loh, kisah pengantin wanita yang malam pertamanya malah disuruh main petak umpat berdarah sama keluarga mertuanya. Nah, kali ini kita bakal bahas kelanjutan mimpi buruknya di sequel terbarunya, Ready or Not 2. Kira-kira, apalagi ya kegilaan sekte sesat yang harus dihadapin sama Grace kali ini? Tanpa pakai lama, mari kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Tapi pastikan dulu, kalian sudah subscribe channel ini ya. Take it easy, slow steady breaths. Film dibuka tepat setelah ending gila di film pertamanya. Setelah Grace berhasil selamat dari tradisi petak umpat mematikan keluarga Ledomas, alias keluarga mantan calon suaminya, ia akhirnya tumbang tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ready. Clear. In severe shock, multiple lacerations, possible concussions again. Charging. 200. All clear. 3, 2, 1. Hail Satan. Connecticut. Begitu Grace sadar, di hadapannya sudah ada detektif Roger. Nggak aneh sih kalau detektif ini malah nyurigain Grace sebagai pelaku utama pembantaian keluarga Ledomas. Ya wajar aja, kejadian yang dialami Grace emang benar-benar di luar nalar manusia normal. Tapi, interogasi ini kepotong gara-gara datangnya adik Grace yang bernama Faith. Look at you. Who are you? Faith McCall. Ternyata, Grace dan Faith ini udah lama banget nggak ketemu, karena hubungan mereka dari dulu emang nggak akur. Faith datang ke rumah sakit murni karena terpaksa. Soalnya cuma dia satu-satunya kontak darurat yang dimiliki Grace. I moved out there when I was 18. Made it very clear a long time ago that you're not interested. Are you? I'm fucking amazing. Yeah? Yeah, Good. really good. And I didn't. Pas Faith mau cabut, Grace nyoba nyeritain dikit mimpi buruk yang baru aja dia alamin. Grace nyeritain semua kejadian gila di rumah mantan calon suaminya, Alex. Mulai dari dapat kartu petak umpet dari kotak misterius, sampai diburu mati-matian semalaman pakai berbagai macam senjata kuno sama keluarga Ledomas. Waktu fajar lah yang jadi batas akhir permainannya. But want him to like me. Grace cerita gimana dia bertahan hidup, sampai bunuh beberapa pelayan, dan puncaknya pas pagi tiba, seluruh keluarga Ledomas meledak berkeping-keping tanpa sisa, karena mereka gagal nyelesain ritual sekte pemuja iblis. Grace bahkan ngaku sempat lihat arwah iblis di kursi kosong. My husband. I fucking won. Did they drop dead? No. Dengar cerita horor yang mind-blowing itu, respons Faith cuma satu. Dia nggak percaya sama sekali, dan ngira Grace udah gila. You are. Adegan lalu beralih ke keluarga kaya raya lainnya, yaitu keluarga Danforth. Sang kepala keluarga, Chester, kedatangan pengacara utusan iblis bernama Lebel. Pengacara ini bawa kabar buruk soal gagalnya keluarga Ledomas ngejalanin tradisi mereka. Bonella, can you find my children? Others. Dari sini, terungkaplah fakta gila. Ternyata, bukan cuma Ledomas yang jadi sekte sesat. Sebagai ketua dewan, Chester mau nggak mau harus nerusin tradisi Ledomas yang gagal itu. Chester pun langsung nyebarin berita ini ke keluarga-keluarga sekte pemuja iblis lainnya di seluruh dunia. Ada keluarga Wan dari dataran Cina, keluarga El Kaido dari Madrid Spanyol, keluarga Wilkinson dari Amerika, dan keluarga Rajan dari London, Inggris. Anehnya, keluarga-keluarga ini malah kelihatan seneng banget dengar kabar tersebut. Tapi, antusiasme itu nggak kelihatan di wajah si kembar anak Chester, yaitu Titus dan Ursula. Ayah mereka mutusin kalau si kembar ini nggak boleh ikutan permainan mematikan itu. Failed. It's in the rules. You know what? Be a fucking man. Nggak terima dihalangin buat ikut event langka ini, Titus dan Ursula dengan gilanya langsung menghabisi ayah mereka sendiri tepat setelah si pengacara pergi.
balik lagi ke rumah sakit. Detektif Roger yang keras kepala lagi maksa Grace buat ikut ke kantor polisi. Tapi tiba-tiba, Bill Wilkinson dari sekte Amerika datang dan mau langsung ngebunuh Grace. Ngeliat ada ancaman, Grace yang tadinya di kursi roda langsung auto sehat. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran. I'm going back to the car. Grace sempat rebut pistol Roger, tapi ketahuan sama Bill. Nah, pas Bill mau menghabisi Grace, tiba-tiba aja tubuh Bill meledak hancur berantakan. Grace akhirnya sadar kalau mimpi buruknya belum kelar. Dia mutusin buat pakai lagi baju pengantinnya yang penuh darah. Sialnya, si pengacara iblis tiba-tiba muncul, bikin Grace dan Faith pingsan. Looks like Mr. Wilkinson tried to kill the girl. Well, that's what happens when you break one of Mr. LaBelle. Dari ucapan si pengacara, ketahuan deh kenapa Bill meledak. Bill ngelanggar aturan karena berani memburu Grace sebelum permainan resmi dibuka sama LaBelle. Grace dan Faith pun diculik saat itu juga. She's not. Kindly get the fuck out. Kini setting pindah ke Hotel Danforth yang udah dikosongin sama si kembar Titus dan Ursula buat dijadiin arena survival selanjutnya. Mereka ngusir semua tamu, bahkan ngebatalin acara nikahan orang secara sepihak, demi nyambut kedatangan para dewan keluarga pemuja LaBelle. Ladies and gentlemen, pack up. 53. Keluarga-keluarga sesat pun kumpul. Dari Spanyol ada Ignacio dan anaknya Felipe. Dari Cina ada Chen Xing dan anaknya Chenggu. Dari Inggris ada kakak beradik Viraj dan Madu, plus istri Madu yang namanya Martina. Huaneng. So how's this shit work? Beautiful dum-dum over here, single syllable words. Mereka semua berdiri mengelilingi Grace dan Faith. Ursula juga ngumumin kematian ayahnya dengan santai. Keluarga lain gak peduli, mereka cuma fokus sama Grace dan sekarang dianggap menyandang nama Ledomas. And what? Last night. In the field, yes? What the fuck? No. No. Grace, I realize this must be terrifying for you. Si pengacara elit itu pun buka suara. Dia ngenalin diri sebagai utusan iblis LaBelle dan ngejelasin kenapa semua orang ngebet banget ikut perburuan ini. I am the sole attorney for Mr. including your in-laws. Now that the reason you... Ternyata jarang banget ada survivor kayak Grace. Kondisi ini memicu permainan lanjutan. Hadiahnya, sebuah kursi kehormatan yang ngasih kekuatan dan kekuasaan absolut di dunia. or not, you've been given an opportunity, and the heads of the remaining council families will try to win. I'm afraid one of us is going to take Daddy's place, eh? Chester adalah orang terakhir yang duduk di kursi itu, dan saking overpowernya, dia bisa mulai atau ngentiin perang dunia sesuka hati. Yang bikin plot twist, Grace ternyata juga punya hak buat menangin posisi itu. Grace minta penutup mulutnya dibuka, dan nanya jam berapa tepatnya gila-gilaan ini dimulai. Si pengacara bilang perburuan bakal start jam 2.30 pagi sampai matahari terbit. Controls the council. The world. Grace nggak bisa nolak, karena nyawa adiknya, Faith, jadi taruhannya. No! This time, until dawn. And the rest of them? Wins the seat. The winner ceremony in the Black Temple. The creme de la... I'm not playing. Okay. No! Fuck, don't hurt her! That off. People, and I don't even know why I'm here. It's complicated.
Falling out. About what? 31 p.m. In observance of the exact time Mr. Sebelum mulai, datanglah Francesca, anak Ignacio yang ternyata adalah mantan tunangan Alex, calon suami Grace di film pertama. Him. You ruined my life. No. Ladies and gentlemen, we should get... Titus lalu nyuntik Grace dan Faith sebagai tanda permainan resmi dimulai. The council members must use a... Si pengacara nekenin satu aturan absolut. Antar keluarga dilarang keras saling membunuh, walaupun gak sengaja. Kalau melanggar, satu keluarga bakal kena imbasnya. Anggota keluarga yang lebih muda disuruh mantau dari atas, dan boleh turun tangan kalau yang tua mati duluan. May observe the proceedings from the club room. His line of succession must take their place on the... Why? None of us are gonna have to go out there. Chester trained his... Hitungan mundur dimulai. 4, 3, 2, 1. Sebelum mencar, Titus dan Ursula licik banget. Mereka nyabotase kendaraan peserta lain. Grace dan Faith bangun dalam kondisi tangan diborgol bareng di tengah lapangan golf yang luas. Slow me down. If you don't do exactly what I say, we are going to do. Well, Dad wanted me to be the one in charge, so... No, he didn't. We're gonna get to the woods. We're gonna go to the woods. We were in charge. It's your fucking fault. I'm here. Rick kills her gets... Chen Xing, pimpinan keluarga Cina, ternyata main cerdas pakai drone. Lewat speaker drone, dia nawarin sebuah kesepakatan loophole atau celah aturan ke Grace, tapi keburu dipotong sama Ursula. Dalam pelarian yang susah gara-gara diborgol, kakak beradik ini malah ribut. Faith nuduh Grace buta harta gara-gara mau nikah sama Alex, sampai nggak sadar mertuanya psikopat. Okay, fuck. Show me fucking in. Go press menu and then go. Ow, fuck. Can you just slow down? Ow, fuck. Tell me you didn't know your fiance was in a... Faith pamer kalau dia punya kerjaan mapan dan pacar tajir, yang mana nanti ketahuan bohong. Fuck you. Okay. He was a starving actor when we first met. Keributan mereka berhenti pas Ursula tiba-tiba udah di depan mata. Beruntung, mereka bisa lolos dari cengkeraman Ursula. But there are no good guys. Whether you realize it or not, you enable it. Much bigger than us. Up like that. The only way to make it... Do you understand? Tanpa mereka sadari, Ignacio udah standby bawa senapan sniper dari jauh. Sialnya, pas lagi benerin amunisi, senjatanya meletus tanpa sengaja. Ya, por fin. Di saat yang sama, Faith dengan cerdik nyalain flare asap yang bikin pandangan Ignacio buta. Gara-gara asap itu, tembakan nyasar Ignacio nyaris banget kena kepala Viraj yang juga lagi ngincar Grace. No more fucking risks. Ahora que sí. ¿Qué diablos es? ¡Coño! ¡No! Oh my god! Let's go! Grace dan Faith berhasil masuk ke dalam gedung. Sambil ngobatin luka, Grace curhat betapa kacaunya hidup dia selama mereka pisah. Sebenarnya, Grace selama ini nyariin Faith buat baikan. Then I waited tables. After all that follow your dream shit, out either. All right. I wanted to invite you to the wedding. I know, but I wanted you to know that I wanted you there. There's no fucking way you would have got me one of those ugly ass bridesmaids. Tapi momen haru ini dirusak sama kedatangan Viraj. Mereka pun lari kocar-kacir.
Pas sembunyi di sebuah ruangan, mereka nemu mesin gerinda dan berhasil motong borgol yang jatuhin mereka. Begitu bebas, dua sisters ini kerjasama epik nendang Viraj masuk ke dalam mesin cuci pakaian industri. Viraj pun tewas dengan kondisi yang super mengenaskan. Come on. We are gonna need some glasses because we're about to have it. What are you doing? Setelah ngambil HP dari mayat Viraj, game terus berlanjut. Di kubu keluarga Rajan, si Madu yang ketakutan setengah mati disuruh maju ngegantiin Viraj. Karena pengecut, Madu malah mindahin status kepala keluarga ke istrinya, Martina, biar istrinya aja yang disuruh bunuh-bunuhan. Wah, suami macam apa ini? You're to do so with... I'm afraid so. You want to abdicate your status as head of the Rajan family? I'll just need you to sign that. Madhu, if you sign that, me too. Okie dokie. Okie dokie. Grace nyoba nelpon polisi pakai HP Viraj, tapi sinyalnya udah disabotase sama Ursula, yang juga nipu mereka buat lari ke gerbang utama. We own... We're at the Danforth Resort. Yeah, we'll be there. Okay. Di tengah jalan mereka dicegat sama Chen Xing. Bapak dari Cina ini ngelanjutin tawarannya yang sempat kepotong tadi. Ternyata ada celah aturan. Kalau target buruan, Grace, menikah dengan anggota keluarga dewan, maka keluarga itu otomatis menang. Chen Xing nyuruh Grace nikah sama anaknya secara formalitas aja biar keluarganya dapat kursi kehormatan. Setelah itu Grace bebas. Danforth's pulling the strings. Of course not. But it's a matter of degrees. Right, okay. You want. Yeah, she'll do it. No. Tapi Grace dengan bedes nolak ngejual jiwanya ke iblis. Tiba-tiba Ignacio datang bawa peluru terakhir. Pas Ignacio jalan mendekat, Grace main cantik. Dia sengaja ngarahin pedang yang dipegang Chen Xing sampai menancap ke tubuh Ignacio. He does. Jesus Christ! Just do it! Yeah. Please! Sesuai aturan, karena Chen Xing, keluargawan, ngebunuh Ignacio, keluarga El Kaido, maka Chen Xing dan seluruh keluarganya langsung meledak hancur. Poncho or something? Thanks, Jen. Yeah. Okay. Over me. Di sela-sela nafas ngos-ngosan, Faith akhirnya ngaku kalau tadi dia bohong. Dia sebenarnya jomblo kere yang kerja jadi hostess di klub malam. Grace pun minta maaf karena dulu ninggalin Faith demi ngejar mimpi di kota yang ternyata zonk. You could have saved us. Okay. That lady sold her soul. One time I did. I got fucked and moved to New York and I Take me with you. I was 18. And I'm not a social media manager. Said I'm so pretty. Yeah, but you don't get any tips. Right. Are they? Pelarian berlanjut. Titus tiba-tiba nyamar jadi operator 911 di HP Grace dan ngarahin mereka ke gerbang depan. The unit is... Merasa di atas angin karena nahan Titus sebagai sandera, Grace ngancem Ursula buat bukain gerbang. Tapi dasar psikopat, Ursula malah nyuruh Grace bunuh aja kembarannya itu. Tell us how to open the gate. Kill him. Well, that's some cold-blooded shit. Di momen chaos itu, Martina, istri Madu, tiba-tiba muncul. Ternyata dia bukan mau berburu, tapi mau kabur. Terjadi perkelahian sengit.
Ursula berhasil nikam pundak Grace. Grace nyuruh Faith kabur, tapi Faith nggak tega ninggalin kakaknya. Really did a number on you. Let me look at that. Sementara itu, Madu cuma bisa gigit jari meratapi nasibnya karena Martina yang kabur, statusnya masih kepala keluarga, bikin Madu hilang hak dan kekayaan. Where shall I send your brother's remains? Fucking hate all of you! Di sisi lain, Francesca, mantan Alex, maju melanjutin perburuan. Grace dan Faith lari lagi ke dalam gedung dan berantem lagi. Grace marah karena Faith bukannya nyari bantuan keluar, malah balik lagi. Oh, there's pepper spray. It's of you. You would have died hours ago. I was right to fucking leave. Tiba-tiba, Francesca datang bawa bazooka. Untungnya tembakan Francesca meleset. Di tengah perkelahian konyol yang dipenuhi semprotan merica ke mata, Faith malah ketangkep sama Titus. Titus yang temperamental langsung ngehajar Faith habis-habisan. Slowing your sister down is not even a person, just a collection of organs. I've been dreaming. And the house always wins. All she ever wanted was for me to be happy. Ursula lalu datang dan ngusulin ide licik, jadiin Faith umpan buat mancing Grace. Titus, wait. Di tempat lain, Grace yang udah kewalahan berhasil comeback dan ngalahin Francesca. Pas lagi nyari adiknya, suara Titus menggema di speaker hotel, nantang Grace datang ke lobi kalau mau adiknya selamat. Leave me. After she's dead, get your ass to the lobby. Take her to the lodge. Sang pengantin berdarah tentu aja nggak datang dengan tangan kosong. Sambil bawa senapan shotgun, Grace dengan santainya menghabisi Francesca yang masih ngeyel ngejar dia di lorong. Fine. Say hi to Alex for me. Help me, you fucking turd! Grace? Grace ngedobrak pintu lobi dengan amarah meledak-ledak. Di sana ada si pengacara iblis, Kip, sepupu si kembar, dan anak Ignacio, Felipe, yang langsung nyerang Grace. Tell me. Let's dance, puta. Setelah baku hantam berdarah dan kehabisan peluru, Grace nyaris terpojok di gudang.
Titus lalu ngebawa Faith yang udah babak belur ke hadapan Grace. 3, Don't do it! 2. I'll come out. God, no, Grace. Disinilah otak Grace bekerja. Mengingat celah aturan dari Cheng Xing tadi, Grace nawarin kesepakatan cerdas. Dia bersedia dinikahi oleh Titus, biar Titus yang dapat kursi kehormatan. Asalkan perburuan ini dihentikan. Okay, good. Both when I come out. I swear to Oh, you. don't swear to me. I swear to... Si pengacara iblis membenarkan kalau loophole itu sah. Titus yang haus kekuasaan langsung setuju. Persiapan nikah dadakan ala sekte pun disiapin. Get ready. Ursula nyamperin Grace dan bisik-bisik. Bahaya banget kalau psikopat kayak Titus dapat ultimate power. Kita harus kontrol dia bareng. Grace, I never wanted him. So I'm just gonna say it. Hey, brother. I spent my whole life searching for the good in us. You have... Tapi sial, Titus dengar percakapan itu. Merasa diremehin, Titus bilang dia bukan boneka Ursula. Dan karena nggak ada aturan dilarang membunuh anggota keluarga sendiri, Titus tanpa ampun langsung ngebunuh Ursula, kembarannya sendiri. Another power for yourself. Look at me! Another make her look at me. I am. I want you to see that I am not a man. I'm a family member. I can't see shit. Move. Come forth and bestow your blessing. Forth and bear witness. Hail, see if you could make it. Kedua mempelai pun berdiri di altar sekte. Si pengacara jadi penghulunya. Mereka nyampur darah di cawan, tanda tangan kontrak gaib. Grace dan Titus resmi jadi suami istri. Dan Titus dinobatkan sebagai pemilik kursi kehormatan. Your vows, Titus Chester Danforth. Macaulay Ladomus. Take this man to be yours. I do. What he hath forged in hell, I now pronounce you man and wife. Tradisi berlanjut dengan menyembelih seekor domba sebagai persembahan. Tapi, apa yang dilakukan Grace? Sambil senyum sinis, Grace malah menggorok leher Titus. Kenapa? Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Karena seperti kata Titus tadi, tidak ada aturan yang melarang membunuh anggota keluarga sendiri. Karena mereka udah sah nikah, mereka sekarang satu keluarga. Faith langsung nendang mayat Titus ke dalam lubang sekte. Otomatis, gelar kursi kehormatan sekarang jatuh ke tangan Grace. Tapi Grace nggak sudi jadi bos sekte. Dia nanya ke si pengacara, gimana kalau gue resign? Si pengacara jawab, siapapun yang pakai cincin kehormatan ini sebelum pagi tiba, dia yang dapat kekuasaannya.
Dengar itu, Grace dengan santainya ngelepas cincin itu dan ngelemparnya ke dalam liang lahat. In the bylaws, since no one in the ring by dawn. When's dawn? But just the council families are Literally very upset. Choke on it, you inbred fuck! Chaos pun terjadi. Semua sisa keluarga sekte, bahkan asistensi pengacara, pada rebutan nyebur ke lubang dan saling bantai demi cincin itu. You are good at destroying things. Sementara mereka sibuk bunuh-bunuhan di bawah lubang, Grace dan Faith jalan santai ke pintu keluar sambil nuntun si domba yang gak jadi disembelih. Matahari pun terbit. Karena cincinnya belum ada yang pakai, otomatis semua orang di lubang itu meledak jadi debu gara-gara kutukan iblis. Termasuk si Madu yang di luar sana ngira dia bakal selamat. Holy fucking shit. Sebelum Grace dan Faith keluar, wujud sang iblis lebail sempat muncul dikit. Tapi kakak beradik yang udah kelewat capek ini cuek bebek dan jalan terus nembus pagi. Di momen terakhir ini, Grace berjanji nggak akan pernah ninggalin adiknya lagi. Nah, itu dia guys, alur cerita film Ready or Not 2. Asli, Grace ini definisi cewek badass dan cerdik banget ya. Mainin celah aturan sekte buat ngehancurin mereka dari dalam. Bener-bener genius. Menurut kalian, adegan mana nih yang paling gila? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat klik tombol like, share, dan subscribe, biar kalian gak ketinggalan alur cerita film seru lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.